Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Humairah Damayanti. Saya mahasiswi D3 Akuntansi Politeknik TDC Bandung. Di sini, saya akan memaparkan mengenai K3 perkantoran. Penduduk Indonesia, berdasarkan data BPS tahun 2016, terdapat 255 juta jiwa. Penduduk tersebut terbagi ke dalam dua, yakni angkatan kerja sebanyak 127,8 juta atau 50,3% dari penduduk Indonesia. Sedangkan yang bekerja terdapat 120,8 juta. Untuk yang bekerja terbagi ke dalam dua, yakni pekerja formal dan pekerja informal. Pekerja formal terdapat 34,24% dari 120,8 juta jiwa. Sedangkan pekerja informal terdapat 65,76% dari 120,8 juta jiwa. Pekerja formal di sini terbagi ke dalam dua, yakni industri dan perkantoran. Untuk industri memiliki potensi bahaya ringan, sedang, kategori 1, 2, dan 3, sampai dengan berat. Sedangkan untuk perkantoran memiliki potensi bahaya ringan sampai dengan sedang. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai pekerja informal, yaitu terdapat sektor informal atau UMKM. Memiliki potensi bahaya ringan, sedang, kategori 1, 2, dan 3 sampai dengan berat. Dari industri, perkantoran, dan sektor informal di sini wajib menyelenggarakan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Faktor risiko keselamatan dan kesehatan di tempat kerja atau perkantoran. Pertama, faktor risiko keselamatan di perkantoran, yang terdiri seperti terjatuh, terbentur atau tersandung, terpeleset, dan termasuk tergencet. Yang kedua yaitu kebakaran, electric shock, gempa, banjir dan huru-hara, dan bahaya biologi lainnya. Kemudian ada faktor risiko kesehatan pekerja, terdiri dari 5, yakni posisi kerja tidak ergonomis, beban kerja yang berlebih, terlalu lama menatap layar laptop atau komputer, bekerja dengan tugas yang sama untuk waktu yang lama, dan yang terakhir yakni konsumsi rapat yang tidak sehat. Selanjutnya yaitu mengenai perubahan pola penyakit terkait dengan faktor perilaku. Fakta menunjukkan pada tahun 1990 terdapat beberapa penyakit seperti ISPA, TB, dan diare. Kemudian, sampai dengan 2010, terdapat beberapa penyakit seperti stroke, kecelakaan, jantung, kanker, dan diabetes. Faktor risiko masalah perilaku pekerja perkantoran seperti pola hidup yang tidak baik, makan makanan yang kurang sehat, merokok, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kesehatan, keluarga, dan pekerja. Di sini terdapat gerakan masyarakat hidup sehat atau yang biasa kita sebut dengan Germas. Terdiri dari 4 kategori. Yang pertama, keluarga sehat, pekerja sehat, sama dengan keluarga bahagia. Kedua, keluarga sehat, kerja sakit, sama dengan masalah bagi keluarga. Ketiga, keluarga sakit, pekerja sehat, sama dengan beban keluarga. Dan yang terakhir, keluarga sakit, pekerja sakit, sama dengan bencana bagi keluarga. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas, menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017, merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
seperti diantaranya peningkatan perilaku hidup sehat, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan edukasi hidup sehat, peningkatan aktivitas fisik, penyedia pangan sehat, dan percepatan perbaikan gizi, dan yang terakhir, peningkatan dan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai K3 perkantoran. K3 perkantoran adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di kantor. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan K3. Apa sih tujuan K3 itu? Tujuan K3 di sini yaitu mewujudkan kantor yang sehat, aman, dan nyaman demi terwujudnya karyawan sehat, selamat, bugar, berkinerja, dan produktif. Keselamatan dan kesehatan adalah hak pekerja. Di sini terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang K3. Mengapa K3 perkantoran itu penting? Pertama, kantor adalah tempat kerja yang mempunyai resiko dan potensi bahaya. 2. Rata-rata pekerja di kantor bekerja selama kurang lebih 8 jam sehari. 3. Profil masalah kesehatan karyawan di Indonesia tahun 2005 terdapat 40,5% terkena GOTREK, 8% penyakit jantung pembuluh darah, dan 6% gangguan syaraf. Kemudian yang terakhir, Riskesdas 2013 menyatakan prevalensi cedera karena kelalaian atau ketidaksengajaan pada karyawan, di mana di sini persentasenya paling tinggi, yaitu sebesar 94,6%. Untuk selanjutnya yaitu mengenai bahaya potensial di perkantoran. Terdapat keadaan dan masalah seperti bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomi, bahaya psikososial, bahaya mekanik, bahaya listrik, limbah, dan bencana. Selanjutnya yaitu mengenai penyelenggaraan K3 perkantoran. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai apa sih perkantoran itu sendiri. Perkantoran adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat karyawan melakukan kegiatan perkantoran, baik yang bertingkat maupun tidak bertingkat. Nah, untuk penyelenggaraan K3 perkantoran itu sendiri terbagi ke dalam 2, yaitu membentuk dan mengembangkan SMK K3 perkantoran dan menerapkan standar K3 perkantoran. Oke, untuk selanjutnya kita bisa lihat sendiri standar K3 perkantoran itu sendiri. Kemudian untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai peningkatan kesehatan kerja di perkantoran. Dalam hal ini terdapat beberapa contoh seperti halnya pertama, peningkatan pengetahuan kesehatan kerja dengan cara membaca buku atau referensi lainnya. Kedua, pembudayaan PHBS di tempat kerja, seperti halnya dengan menempelkan pamflet-pamflet di tempat kerja. Kemudian, penyediaan ruang dan kesempatan memerah ASI waktu kerja di perkantoran. Dan aktivitas fisik, seperti halnya berolahraga. Untuk selanjutnya, mengenai pencegahan penyakit di perkantoran. Pertama, pengendalian faktor risiko, seperti halnya eliminasi, substitusi, pengendalian teknis atau rekayasa, pengendalian administratif, dan atau penggunaan alat pelindung diri. Kemudian, penemuan dini kasus penyakit dan penilaian status kesehatan, seperti halnya pertama, pemeriksaan kesehatan pra-penempatan atau sebelum bekerja. Kemudian, pemeriksaan kesehatan berkala. 3. Pemeriksaan kesehatan khusus. Dan yang terakhir, pemeriksaan kesehatan pra-pensiun. Kemudian, saya juga akan membahas mengenai penanganan penyakit di perkantoran. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, ada 2 cara, yakni dengan pertolongan pertama pada penyakit, dan yang kedua, dengan mekanisme rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setelah itu, terdapat pemulihan kesehatan karyawan perkantoran, di mana ada dua kondisi. Yang pertama, bekerja kembali, dan yang kedua, pengkondisian. Untuk selanjutnya, penerapan K3 perkantoran versus RB atau reformasi birokrasi. Selanjutnya, terdapat SDM pelaksana K3 perkantoran, yaitu ada dua, yakni teknisi dan JFPKK atau kepanjangan dari Jabatan Fungsional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Kemudian yang terakhir, saya akan menyimpulkan seluruh bahasan yang telah saya paparkan sebelumnya. Pertama, hidup sehat merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik aparatur pemerintah dan atau masyarakatnya itu sendiri. 2. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS menjadi pilihan sekaligus perwujudan pelaksanaan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. 3. Pemerintah menginisiasi dan memfasilitasi perwujudan dan gerakan masyarakat hidup sehat melalui penentuan kebijakan dan perubahan paradigma pelayanan. 4. Paradigma pelayanan kesehatan harus berubah ke arah upaya pelayanan promotif dan preventif yang menjangkau seluruh masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam koridor negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja di perkantoran sangat penting untuk melindungi pekerja dari segala gangguan akibat proses kerjanya. 6. Pendekatan kantor sehat adalah mewujudkan hak masyarakat pekerja di bidang kesehatan. Dan yang terakhir, 7. Untuk melaksanakan K3 di perkantoran, diperlukan adanya komitmen dari pimpinan ke tempat kerja demi terwujudnya karyawan yang sehat, bugar, dan produktif. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Salam sehat, sehat dimulai dari saya. Ingat, jangan lupa prokesnya ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan selalu jaga jarak. Terima kasih.